Haleluya. Saudara-saudari seimanku yang imamat yang rajani, ini adalah part 2 ya. Jadi secara konkretnya itu di part 1 itu ada satu strategi yang bagus yang disebutkan di 1 Yohanes 2 ayat 29. Nah, itu strategi yang jitu, strategi pamungkas bagi kita untuk mengatasi 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Nah, that's okay. Tapi strategi yang demikian ini harus sinergi di dalam beberapa ayat ya, yang sangat menguatkan dan memberikan kita kuasa untuk menghandle yang di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 29 kan itu kita udah lahir baru dari kuasa ilahi Roh Kudus. Nah, kuasa ilahi Roh Kudus lah inilah Opa mau lanjutkan ke posisi di Efesus ya, di Efesus 6 ayat 16 dan 17 ya, di Efesus 6 ayat 16 dan 17. Opa bacain ya. Di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi 1 John 2 ayat 15 dan 16 itu merupakan panah api si jahat. Jadi di sini di Efesus Rasul Paulus mengajarkan ke orang-orang Efesus bagaimana strategi untuk memadamkan panah api si jahat dengan Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita sebagai imamat yang rajani, sebagai putra-putri kerajaan yang maha tinggi, harus setiap hari memegang pedang roh secara spiritual, dipimpin oleh Roh Kudus. Baru kita memadamkan panah api si jahat ya, yang berusaha untuk mempengaruhi dan menggoda kita. Ya, ini strategi yang nomor 2. Nomor 1 Yohanes 2 ayat 29. Nomor 2 adalah Efesus 6 ayat 16 dan 17. Urapan yang Opa dapat adalah mengurapi, melindungi, memberkati saudara-saudari kita semua. 2026 strategi-strategi pamungkas itu harus diterapkan ya, agar kita memperoleh apa yang kita maksudkan. Nah, oke, kita baca lagi. Ini ada strategi yang nomor 3 ya. Opa katakan strategi nomor 3 adalah di Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 dia bunyinya demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, itulah yang diminta. Kalau kita melakukan apa saja, kita harus selalu minta, oh Tuhan Yesus, aku mau pergi ke Bogor, lindungi aku, ya, pimpin aku dengan Roh Kudus-Mu. Nah, dengan pedang roh kita tadi udah pegang, ya, kemudian dengan perlindungan yang sempurna oleh the mighty name of Jesus Christ. Ya, nama saya mau kasih tahu ya, dengan iman saya yang namanya si iblis kalau ketemu sama Tuhan Yesus kabur. Kabur semuanya. Nama yang sebagai Mesias yang diturunkan dari kerajaan surgawi yang maha tinggi, itulah perlindungan sejati bagi kita semua. Lihat 2 Tesalonika 3 ayat 3. Dan Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah juru selamat kita yang setia. Ya, di mana saja kita pergi, Dia selalu menyertai kita. Itu ada di Matius 28 ayat 20b. Jadi buat apa kita takut? Tapi kita harus hati-hati.
Penggoda itu boleh datang, tapi kalau kita hidup ini, kuasa ilahi Yesus di kita kabur. Pastikan itu dengan iman, ya. Nah, kemudian setelah saya bilang begitu, nah, dalam hal ini lakukan setiap hal, ya, oleh pimpinan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Roh Kudus pasti membela kita. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi firman-Nya. Nah, itu strategi nomor 3 ya. Nah, strategi nomor 4. Dari 3 ayat itu memberikan satu sinergi strategi yang luar biasa. Nah, 2026, Opa memberi motivasi yang kuat agar kita memperoleh apa? Memperoleh hal ini, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Mari Opa bacain. Sebab semua yang lahir daripada Allah. Tadi kan kita udah bilang kita lahir dari kuasa ilahi, Roh Kudus secara spiritual. Makanya di sini ya disebutkan, Rasul Yohanes mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kita itu mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia itu seperti apa? Ya tadi kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Iman kita yang kuat, kemudian disertai oleh kuasa ilahi Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, yang ajaib, yang heran, yang penuh kuasa mujizat, itu mengalahkan yang namanya panah api si jahat. That's okay kan? Setuju kan? Makanya kita akan memperoleh apa kalau udah mengalahkan panah api si jahat? Kita hidup di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya, Yohanes 15 ayat 5 dia berkata begini. Kita ini adalah Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang luar biasa. Kita ini ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu tidak boleh terpisah dari pokok anggur itu. Harus melekat erat, harus bersatu padu dengan kuasa ilahi Tuhan Yesus. Nah, kitanya kalau udah demikian, kuasa ilahi Roh Kudus dari Allah Bapa Surgawi kita memerintah dalam hidup kita. Kita ini baiknya aja, Roh Kudus adalah penasehat sejati kita. Jadi baiknya itu harus rajin-rajin bagaimana mengartikan firman-Nya, mengaplikasi firman-Nya sebagai pelaku firman-Nya. Jangan lupa tiap hari berdoa. Ya, diajarkan oleh 2 Tawarik 7 ayat 14, kita rajin mencari wajah-Nya, kita rendah hati dan rajin berdoa. Itu semuanya merangkumkan secara sinergi akan mendatangkan Yohanes 15 ayat 5 dan satu lagi 2 Korintus 8, 2 Korintus 9 ayat 8. Terimalah itu 2026, terimalah itu semua. Yohanes 15 ayat 7 dan satu lagi 2 Korintus 9 ayat 8. Amin and amin. Part 2 ini memberikan strategi yang merupakan kuasa dan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus. Dari tempat yang maha tinggi aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa Surgawi. Amin and amin ya. Have a nice day. Haleluya.